yatakhallaqu bizuhdi fid dunya. Masih membahas mengenai adab seorang yang punya ilmu, adabul alim, adab tata krama orang yang punya ilmu. Yang pertama sudah, yang kedua sudah, sekarang yang ketiga. As-salisu, adab yang ketiga, adab yang ketiga, ayyatakhallaqa, ia berakhlak. Ayyatakhallaqa, ia berakhlak. Siapa itu? Orang alimnya, orang yang punya ilmu, berakhlak. Bizuhdi, dengan zuhud. Bizuhdi, dengan zuhud. Fid dunia, di dalam dunia. Fid dunia, di dalam dunia. Wa taqalluli, dan menyedikitkan. Wa taqalluli, dan menyedikitkan minha dari dunia. Minha dari dunia bi qadril imkani. Bi qadril imkani, seukuran memungkinkan. Bi qadril imkani, seukuran memungkinkan. Allazi yang la yadurru, tidak membahayakan. La yadurru, yang tidak membahayakan binafsihi, dengan dirinya. Binafsihi, dengan dirinya. Au bi iyalihi, atau dengan keluarganya. Au bi iyalihi, atau dengan keluarganya. Fa innama, maka sesungguhnya sesuatu. Fa innama, maka sesungguhnya sesuatu. Yuhtaju, yang dibutuhkan. Fa innama, maka sesungguhnya sesuatu. Yuhtaju, yang dibutuhkan. Ilaihi, kepadanya. Ilaihi, kepadanya. Lizalika, pada demikian dunia. Lizalika, pada dunia. Lizalika, pada dunia. Alal wajhi, menurut kadar. Alal wajhi, menurut kadar. Alal wajhi, menurut kadar. Al-mu'tadili, yang seimbang. Al-mu'tadili, yang seimbang. Minal qanaati, dari qanaah, sikap menerima. Minal qanaati, dari sikap menerima. Minal qanaati, dari sikap menerima. Laisa, yang tidak ada. Laisa, yang tidak ada. Yu'addu, dihitung. Yu'addu, dihitung. Yu'addu, dihitung. Minat dunia, dari dunia. Minat dunia, dari dunia. Jadi akhlak yang ketiga, adab yang ketiga, orang yang punya ilmu ini, orang yang alim ini adalah orang yang berakhlak zuhud terhadap dunia. Maksudnya zuhud terhadap dunia ini apa? Bukan berarti dia ini harus miskin, harus tidak punya apa-apa, bukan. Ini soal meletakkan dunianya. Maka kata Tuhan Syekh, do'id dunia ala jaybika atau ala yadaika. Letakkan dunia itu di tanganmu atau di sakumu. Wala tadhid dunia ala qalbika. Jangan kamu taruh dunia itu di hatimu. Jadi orang yang punya ilmu ini harus berakhlak dengan zuhud. Zuhud terhadap dunia. Bukan berarti tadi itu, bukan berarti orang ini harus miskin, nggak punya apa-apa, bukan. Tapi bagaimana dia meletakkan dunia. Orang yang tidurnya di kasur empuk, kemudian pakai AC, lalu kemudian malamnya bangun tahajud, hebat itu. Hebat. Tapi kalau ada orang yang tidurnya nggak pakai AC, panas, banyak nyamuk, terus dia bangun untuk sholat tahajud, itu wajar. Kenapa? Mau ngapain lagi dia? Tapi ini orang tidurnya enak, tapi dia bisa bangun dari tempat tidurnya. Nah itulah derajatnya yang lebih tinggi. Ada orang makan tempe doang sama garam, ingat sama Allah, wajar kan? Wajar lah, ngenes kan? Ya Allah, begini amat saya makan cuma pakai tempe doang. Tapi giliran makannya enak, ada sate, ada gulai, kemudian dia ingat sama Allah. Nah itulah tingkatannya yang tinggi. Jadi zuhud itu maksudnya meletakkan dunia pada tempatnya. Di mana tempatnya dunia? Bukan di hati, di tangan atau di
Sisaku. Wa aqallu darajatil alimi. Wa aqallu dan paling sedikit. Wa aqallu dan paling sedikit darajatil alimi derajatnya orang alim. Darajatil alimi derajatnya orang alim itu ayas takziro hendaklah merasa kotor. Ayas takziro hendaklah merasa kotor. Ayas takziro hendaklah merasa kotor. At-ta'alluqo pada bergantung. At-ta'alluqo pada bergantung di dunia dengan dunia. At-ta'alluqo pada bergantung di dunia dengan dunia. Li'annahu karena bahwasanya orang alim. Li'annahu karena bahwasanya orang alim, orang yang berilmu itu a'lamun nas. Li'annahu karena bahwasanya alim, orang yang berilmu, a'lamu lebih a'lamun nasi paling mengetahuinya manusia. A'lamun nasi paling mengetahuinya manusia. Paling mengetahuinya manusia bihisatiha dengan rendahnya dunia. Bihisatiha dengan rendahnya dunia. Wa fitnatiha dan fitnahnya dunia. Wa fitnatiha dan fitnahnya dunia. Wa sur'ati zawaliha. Wa sur'ati zawaliha dan cepat hilangnya dunia. Wa sur'ati zawaliha dan cepat hilangnya dunia. Wa kasrati ta'abiha. Wa kasrati ta'abiha dan banyak susahnya dunia. Wa kasrati ta'abiha dan banyak susahnya dunia. Wa nasobiha dan bagiannya dunia. Wa nasobiha dan bagiannya dunia. Fahuwa maka adapun orang alim. Fahuwa maka adapun orang alim, orang yang berilmu itu ahakku lebih berhak. Itu ahakku lebih berhak. Bi adamil iltifati. Ahakku lebih berhak di adamil iltifati. Di adamil iltifati dengan tidak menoleh. Di adamil iltifati dengan tidak menoleh. Ilaiha kepada dunia. Ilaiha kepada dunia. Wal istighali dan tidak sibuk. Wal istighali dan tidak sibuk. Diumumiha dengan urusan-urusannya dunia. Maksudnya dengan susah-susahnya dunia. Diarti urusan saja. Diumumiha dengan urusan-urusannya dunia. Wa anis Syafi'i dan dari Imam Syafi'i. Wa anis Syafi'i dan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Lau usia. Lau seandainya usia diwasiatkan li'aqlin nasi pada paling berakalnya manusia. Li'aqlin nasi pada paling berakalnya manusia. Li'aqlin nasi pada paling berakalnya manusia. Kalau ada orang diwasiatkan, maka yang paling waras, yang paling berakalnya manusia itu surifa dipalingkan ila zuhadi kepada zuhud. Ila zuhadi kepada zuhud. Walaita sigri dan aduhai. Walaita sigri dan aduhai. Artinya si walaita dan tidaklah, sigri perasaanku. Tapi kalau diartikan secara umum, walaita sigri maka aduhai. Man siapakah ahakku yang lebih berhak. Ahakku yang lebih berhak minal ulama'i dari orang yang berilmu. Minal ulama'i dari orang yang berilmu. Biziyadatil akli dengan tambahnya akal. Biziyadatil akli dengan tambahnya akal. Wa kamalihi dan sempurnanya akal. Wa kamalihi dan
yang akan hancur, yafna yang akan hancur, wal akhiratu sedangkan akhirat, wal akhiratu sedangkan akhirat itu khazafan seperti keramik, itu khazafan seperti keramik, ya pokok yang kekal, ya pokok yang kekal, lakana niscaya ada, lakana niscaya ada, yang bagi seyogianya, yang bagi seyogianya, lil akili bagi orang yang berakal, lil akili bagi orang yang berakal. Apa seyogianya apa? Isarul khozafi, isarul khozafi memilih keramik, isarul khozafi memilih keramik, al-baqi yang kekal, al-baqi yang kekal, alat diberi ketimbang biji emas, alat diberi ketimbang biji emas daripada biji emas, al-fani yang punah, al-fani yang punah. Fakaifa maka bagaimanakah, fakaifa maka bagaimanakah, wad dunia sedangkan dunia, wad dunia sedangkan dunia itu khazafun seperti keramik, itu khazafun seperti keramik, fanin yang punah, fanin yang punah, wal akhiratu sedangkan akhirat, wal akhiratu sedangkan akhirat tiberun itu seperti biji emas, tiberun seperti biji emas, bakin yang kekal, bakin yang kekal. Jadi kalau diandaikan nih dunia sama akhirat, seandainya dunia itu biji emas, tapi hancur biji emas ini akan hilang, sirna. Sedangkan akhirat ini keramik, tapi keramiknya ini akan kekal. Milih mana yang kekal, apa yang sirna? Milih mana yang kekal, apa yang sirna? Maka orang yang berakal pasti akan memilih yang kekal daripada yang sirna. Akan memilih keramik yang kekal daripada biji emas yang punah. Terlebih apalagi pada hakikatnya dunia itu seperti keramik, sedangkan akhirat seperti biji emas. Mahalan mana biji emas sama keramik? Kemahalan biji emas. Biji emas saja, satu biji emas 10 gram misalnya, itu aja udah bisa berapa keramik ya? Sudah bisa beli berapa gram keramik. Atau kalau kata pengarsa Abah, enakan mana? Makan ayam tapi dalam mimpi dan ketimbang makan tempe tapi nyata. Enakan mana? Makan ayam tapi mimpi, makan tempe tapi nyata. Enakan mana? Ya enakan tempe tapi nyata. Apalagi ini makan ayam, ayamnya nyata. Itu gambaran dunia sama akhirat. Ar-rabi'u yang keempat, adab yang keempat. Ar-rabi'u adab yang keempat. Bacanya agak cepat begitu aja ya. Namanya juga pasaran. Pasaran itu, ngaji pasaran itu maksudnya ngaji yang cuma mengejar teksnya. Yang penting teksnya kebaca. Urusan paham atau enggak urusan belakangan. Karena pasaran itu maksudnya ngaji tabaruk, ngaji menghatamkan kitab, ngaji memperbanyak sebanyak mungkin dia bisa membaca kitab, sebanyak mungkin kitab ini bisa terbaca tabaruk. Nah itu namanya pasaran. Mau paham syukur, nggak paham ya sudah nggak apa-apa. Itu namanya ngaji pasar. Makanya ngaji pasaran wali pesantren di bulan Ramadan ini ngajinya cepat beranginnya sedikit-sedikit, cepat aja beranginnya. Apa ngajinya cepat? Nggak paham urusan belakangan. Karena tabaruk untuk sebanyak mungkin membaca kitab. Itu artinya pasaran. Pasar dari kata pasar umum. Apa aja ada. Ar-rabi'u adapun yang keempat. Ar-rabi'u adapun yang keempat. Adab yang keempat. Ar-rabi'u adapun adab yang keempat. Ayyunan zihar hendaklah membersihkan. Ayyunan zihar hendaklah membersihkan. Ayyunan zihar hendaklah membersihkan ilmunya. Ilmunya anja'lihi dari menjadikannya ilmu. Anja'lihi dari menjadikannya ilmu sulaman sebagai tangga.
sampai dengan tangga ilal agrodi pada tujuan-tujuan, ilal agrodi pada tujuan-tujuan ad-dunyawiyat yang sebangsa dunia, ad-dunyawiyat yang sebangsa dunia. Rupane minjahin dari kemuliaan, minjahin dari kemuliaan, au malin atau harta, au malin atau harta, au sum'atin atau pengen ingin didengar, au sum'atin atau ingin didengar, ingin selalu didengar, au sukhratin atau terkenal, au sukhratin atau terkenal, au khidmatin atau dilayani, au khidmatin atau dilayani, au taqaddumin atau terdepan, au taqaddumin atau terdepan ala akronihi atas teman-temannya, ala akroni atas teman-temannya. Jadi adab yang keempat adalah hendaklah orang yang punya ilmu ini membersihkan ilmunya dari menjadikan ilmunya ini sebagai tujuan-tujuan duniawiyah. Dia belajar punya ilmu, dia punya kemuliaan, dia dihormatin sama orang. Dia punya ilmu, dia punya banyak harta luar. Dia punya ilmu, dia didengar omongannya, dia terkenal, dia dilayani, dia orang yang terdepan. Nah, orang yang punya ilmu, kemudian tujuannya adalah seperti ini, adalah orang yang tercela. Jadi orang yang punya ilmu tidak boleh punya adab, punya sikap seperti ini. Tujuannya tujuan dunia. Maka berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, waditu aku ingin annal khalqa bahwasanya makhluk ta'allamu belajar hazal ilma pada ilmu ini, aku ingin orang-orang ini belajar ilmu ini, belajar fikih maksudnya, ala yunsaba, agar tidak di ala yunsaba, ala atas, ala yunsaba, agar tidak dihubungkan, ala yunsaba, agar tidak dihubungkan, ilayya kepadaku harfun satu huruf minhu dari ilmu, harfun satu huruf minhu dari ilmu. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu apa? Membersihkan ilmunya dari menjadikan ilmunya itu sebagai tujuan-tujuan dunia pun juga begitu. Membersihkan yunazzihu, membersihkan ilmu anitomi dari rakus. Toma itu rakus. Apa rakus atau apa? Rakus toma. Jadi apa namanya, serakah itu namanya toma. Maka kata para ulama, hurufnya aja sudah berlubang. Semua hurufnya toma berlubang. To berlubang, mim berlubang, ain tadi itu berlubang. Huruf-hurufnya aja berlubang. Itu menunjukkan bahwa serakah, nggak ada kenyang-kenyangnya, nggak ada habis-habisnya. Dia orang yang punya ilmu ini harus membersihkan ilmunya ini anitomi dari serakah. Serakahnya dalam apa? Fi rifkin, di dalam kelembutan. Min tolabatihi, dari mencari ilmu, bimalin dengan harta, au khidmatin atau pelayanan, au ghairihima atau selain keduanya, harta atau pelayanan. Bisa bagi
istighalihim dengan sebab kesibukannya mereka, bisabab istighalihim dengan sebab kesibukan mereka, bisabab istighalihim sebab dengan sebab kesibukan mereka alaihi atas ilmu, alaihi atas harta, alaihi atas harta, wa taraddudihim dan bolak baliknya mereka, wa taraddudihim dan bolak baliknya mereka ilaihi kepada harta, ilaihi kepada harta. Nggak boleh orang punya ilmu itu tamak serakah terhadap harta. Karena ada Mansurun, siapa Mansur? Mansurun siapa? Imam Mansur. Imam Mansur namanya Mansur bin Muqtamir, seorang ahli ilmu dari kalangan dari Kufi. Karena ada Mansurun, siapa Syekh Mansur, la yasta'inu tidak minta pertolongan, la yasta'inu tidak minta pertolongan, la yasta'inu tidak minta pertolongan di ahadin dengan seseorang, di ahadin dengan seseorang yahtalifu yang berbeda-beda, yahtalifu yang berbeda-beda ilaihi kepadanya, ilaihi yang kepadanya, ilaihi kepadanya fi hajatin di dalam hajat, fi hajatin di dalam hajat. Wa qala dan berkata, wa qala dan berkata Sufyan bin Uyainah, siapa Imam Sufyan bin Uyainah? Imam Sufyan bin Uyainah berkata, untuk aku ada, untuk aku ada, untuk aku ada, quttitu sungguh diberikan, quttitu sungguh diberikan, quttitu sungguh diberikan fahmal Qur'ani, pemahaman Quran, fahmal Qur'ani, pemahaman Quran. Falamma qabiltu, maka tatkala aku menerima, falamma qabiltu, maka tatkala aku menerima as-surrata pada paket atau parsel, as-surrata pada paket atau parsel, menerima dari mana? Min Abi Ja'farin, dari Abu Ja'far, seorang khalifah. Min Abi Ja'farin, dari Abu Ja'far. Sulibtuhu, maka ilmuku dirampas, sulibtuhu maka ilmuku dirampas, hilang maksudnya. Jadi kata Sufyan bin Uyainah, aku ini diberikan pemahaman terhadap Quran, tapi tatkala aku menerima paket, ketika aku menerima parsel, ketika aku menerima bingkisan dari Khalifah Abi Sufyan, Abi Ja'far, yang bingkisan ini aku harapi banget, aku menuju dia, aku ngajarin itu untuk mendapatkan parsel ini, untuk mendapatkan paket ini. Maka ketika aku mendapatkan paket ini, parsel ini, ilmuku hilang, pemahaman terhadap Quranku hilang. Kenapa? Karena tadi itu. Karena tadi, kenapa dia? Karena dia memperlakukan ilmu sebagai apa? Tangga untuk kehidupan, untuk tujuan-tujuan dunia. Nas'alu, kami memohon Allah kepada Allah al-musamahata, pada ampunan, al-musamahata, ampunan. Tapi kalau dia dikasih, makanya kata para sahabat, jangan minta, tapi kalau dikasih ambil. Dikasih ambil. Makanya para sahabat bilang, para mubaligh, para dai, kalau datang ke tempat acara, datang ke tempat manakib, harus makan, harus makan, harus punya ongkos berangkat, harus punya ongkos pulang. Jadi mubaligh, dai, kalau datang ke tempat acara harus punya ongkos berangkat, harus punya ongkos pulang. Biar apa itu tadi? Biar apa? Biar tidak karena dunia. Tapi kata para sahabat, saya titip mubaligh saya titip dai saya kepada tuan rumah, perut dan kakinya. Itu maksudnya apa? Kalau ada mengundang dai, mengundang mubaligh ke tempat acara, maka abad titip perutnya, maksudnya kasih makan. Yang kedua, titip kakinya, maksudnya apa? Kasih ongkos. Tapi masing-masing tadi tuh, masing-masing kepada mubaligh yang dipegang sabdanya apa tadi? Jangan
jangan berangkat dakwah kalau nggak punya ongkos berangkat, nggak punya ongkos pulang. Biar apa tadi tuh? Biar tadi ikhlas. Tapi bagi yang tuan rumah dipesenin juga, saya titip mubalik saya perut sama kakinya. Jadi apa? Mubaliknya tetap melaksanakan kewajibannya, haknya, maka tuan rumahnya juga melaksanakan hak dan kewajibannya. Jadi masing-masing tadi dikasih alhamdulillah, tidak dikasih ya sudah masih bisa pulang, menjaga keikhlasan. Nah, Sufyan bin Uyainah tadi ini, saya pernah datang ke Khalifah Abi Ja'far, diundang sama Khalifah Abi Ja'far, udah ngebayangin nanti parselnya banyak, paketnya gede. Maka ketika dia terima paket itu, maka pemahaman Al-Qur'annya dicabut oleh Allah. Al-khamisu, jadi nggak boleh orang ngaji, orang belajar, orang ngajar nggak boleh karena apa-apa. Udah ngajar aja, ngaji aja, ngajarin aja, dakwah aja, nggak usah ngarep, nggak usah karena apa-apa. Al-khamisu yang kelima, adab yang kelima. Al-khamisu adab yang kelima. Ayyatanazzaha, hendaklah membersihkan. Hendaklah membersihkan si orang yang alim ini membersihkan andani ilmakasibi dari pekerjaan yang rendah. Andani ilmakasibi dari pekerjaan yang rendah. Waroziliha dan hinanya pekerjaan. Tob'an secara tabiat. Wa an makruhiha dan dari kurang baiknya pekerjaan. Adatan secara umum, secara kebiasaan, secara adat. Wasar'an dan secara sara. Yang kelima, adabnya orang yang punya ilmu ini, jangan bekerja di pekerjaan yang kotor, jangan bekerja di pekerjaan yang rendah atau pekerjaan yang kurang baik. Apa contohnya di sini? Kal hijamati, seperti membekam. Ada orang alim punya ilmu banyak, terus dia keliling ngebekam, bikin usaha ngebekam. Berarti ngebekam. Ya, ngekop. Ini dia. Keliling menjajakan bekam, nggak boleh juga. Itu kurang pantas, kurang baik. Ini. Wattibagoti dan menyamak kulit. Jadi kulit dikeringin, disamak. Penyamak kulit. Wasorfi dan money changer. Apa itu? Tukar uang. Wasorfi dan tukar uang. Jadi ada ulama, ada orang ahli ilmu, tapi kerjaannya tukar duit. Money changer, apalagi mau lebaran begini nih, pinggir jalan, terus 10.000, 100.000, ditukerinnya 2.000-an gitu ya. Itu asorfi, itu nggak bagus, nggak bagus seperti itu. Wasyagoti dan tukang hias. Wakazalika seperti demikian. Yatajannabu menjauhi mawati at-tuhami tempat-tempat yang kotor. Wa in ba'udat sekalipun jauh, jangan tinggal di tempat-tempat yang kotor. Kotor itu maksudnya kotor secara fisik juga, kotor secara akhlak. Dia tinggal di sampingnya ada diskotik, dia tinggal di sampingnya ada prostitusi, dia tinggal di sampingnya ada tempat perjudian. Nah itu nggak boleh. Orang yang punya ilmu jauhi tempat-tempat seperti itu. Kenapa? Karena tadi nanti bisa menjadi fitnah. Seorang ulama besar
namanya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Pernah saya cerita mungkin di sini. Dia disuruh gurunya datang untuk apa? Untuk datang ke tempat minuman keras untuk beliin gurunya Samsi At-Tibrisi. Katanya gurunya Samsi At-Tibrisi, Rumi, pergi kamu ke warung sana, beliin saya minuman. Terus si Rumi kan bingung. Masya Allah, saya kok disuruh beli minuman keras sama guru saya. Terus apa kata orang-orang nanti kalau saya datang ke tempat warung itu? Ulama besar datang ke tempat ke warung minuman keras. Tapi ini ujiannya dari guru. Muridnya taat apa enggak? Murid taat apa enggak? Maka ketika itu si Rumi masuk ke tempat dagang-dagang minuman keras. Ketika Rumi masuk ke tempat minuman keras, masyarakat pada melihat, Rumi, ulama kita, panutan kita, ngapain dia masuk ke warung minuman keras? Diintip sama warganya, sama masyarakatnya. Lalu kemudian Rumi kan beli. Setelah Rumi beli, dimasukin ke dalam jubahnya. Masukin ke jubahnya. Orang-orang bilang, ternyata kita ditipu selama ini sama Rumi. Rumi katanya ahli agama, tapi dia ternyata pemabuk. Itu diam-diam dia beli arak, beli minuman keras. Maka ketika Rumi keluar dari tempat itu, dikepung Rumi. Ya Rumi dikepung sama masyarakat. Langsung dituduh-tuduh. Dasar kamu, kiai bohong. Segala macam dah dihujat. Ngakunya doang kiai, tapi ternyata tukang beli minuman, gitu kan? Dihujat begitu Rumi diam saja. Lalu kemudian tiba-tiba datang gurunya, Samsi At-Tibrisi. Ada apa ini? Katanya orang-orang itu murid kamu, Rumi, kita semua dibohongin. Bukan ulama dia. Masa ulama datang ke tempat kotor kemudian beli minuman? Mana? Rumi, apa kamu beli? Itu bukan minuman keras, itu juga, itu air putih. Itu air putih kata Rumi, katanya Samsi At-Tibrisi. Itu bukan minuman keras itu air putih. Nih, coba buka. Diambil gelasnya, diambil botolnya, lalu dibuka, dilihat sama orang. Tuh kan, bukan minuman keras kan, ini air putih kan. Jadi Rumi saat itu diapain? Diuji sama gurunya. Suruh datang ke tempat ke tempat yang kotor. Biar apa? Biar masyarakat dia lihat, Rumi diuji sama gurunya. Padahal itu minuman keras. Tapi karena tadi yang nyuruh adalah guru, maka kemudian minuman keras itu berubah menjadi air putih. Bukan berarti dia disuruh minuman keras, bukan, untuk uji apakah murid ini patuh enggak sama guru. Pernah saya juga ceritain kan, dulu di Jombang saya guru suruh naik santri ke pohon, naik ke pohon. Ketika naik ke pohon sudah di atas, lalu pohonnya ditebang sama guru, ditebang. Tapi karena gurunya juga ikhlas, muridnya juga percaya, maka muridnya nggak teriak-teriak, nggak bilang, guru saya ada di atas nih, tak saya bisa jatuh. Enggak teriak begitu, diam saja sudah, yakin bahwa ini adalah perintah guru. Ternyata ya ditebang, udah nggak jatuh itu, pohonnya tidak jatuh. Ini artinya apa? Ini soal kepatuhan seorang murid terhadap guru. Jadi kalau ada guru memerintahkan apapun kepada kita, maka laksanakan. Ini guru yang betul adalah laksanakan. Meskipun itu susah dan gak masuk akal, laksanakan. Kenapa? Karena itu perintah seorang guru. Nah, tapi pada umumnya, tadi dikatakan di sini, pada umumnya orang yang alim, orang yang punya ilmu, jangan jualan, jangan berbisnis dengan bisnis yang kotor, dengan bisnis yang rendahan, dengan bisnis yang nggak baik, atau yang tidak disukai sama orang. Itu kiai, ngapain kiai jualan kulit misalnya gitu. Kan menurut beberapa tempat nggak bagus gitu loh. Atau misalnya ada seorang alim, kiai, kemudian buka rental PS misalnya gitu. Buka rental PS. Kiai kok buka rental PS sih gitu ya. Itu kan menurut adat tidak baik, menurut adat. Bukan berarti PS-nya itu nggak baik, bukan berarti jualan PS-nya rental itu tidak baik, bukan itu. Tapi orang yang alim itu tidak pas
seperti itu. Wala yaf'alu dan jangan mengerjakan. Wala yaf'alu dan jangan mengerjakan sayan sesuatu yatadomanu yang dapat mengandung nakso muru'atin kurangnya harga diri, kurangnya harga diri, auma atau sesuatu yustankiru yang dapat mengingkari zohiron secara tampak wa in kana sekalipun ada jaizan boleh batinan secara batin. Apa misalnya ada kiai orang alim dai pakai celana pendek, celananya sih di bawah lutut celananya, terus di atas pusar, kemudian nggak pakai kaos, nggak pakai baju, nggak pakai kaos, belegot, kalau kata orang Jawa belegotan, lalu jalan-jalan, itu boleh nggak sebenarnya? Boleh, karena nutup aurat. Tapi ada kiai mubalek belegotan, nggak pakai kaos, jalan-jalan nih, sambil ngeliat santrinya jalan-jalan gitu. Nah itu namanya mengurangi harga diri. Orang yang punya ilmu jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa mengurangi harga diri. Sekalipun itu boleh. Fa innahu maka sesungguhnya dia orang yang berilmu yu'arridu menuju nafsahu dirinya lituhmati pada tuduhan wa irdahu dan harga dirinya lil waqi'ati pada kejatuhan wa yuqi'u dan terjadi annasa pada masyarakat fi zununi di dalam persangkaan al-makruhati yang dibenci wa ta'simil waqi'ati dan menimbulkan dosa fa in ittafaqo maka jika sepakat wuku syai'in apa terjadinya sesuatu min zalika dari demikian itu apa itu? Dia jualan sesuatu yang tidak bagus menurut adat, atau dia tinggal di sampingnya prostitusi, atau dia tinggal di kalangan prostitusi. Kan banyak tuh kiai juga yang dakwahnya di prostitusi. Kalau memang sudah terjadi seperti itu, dia sepakat memang dia harus tinggal di tempat-tempat yang umum, di tempat-tempat yang penuh maksiat, maka apa yang harus dilakukan? Minhu dari orang alim dihajatin karena hajat au nahwiha atau sesamanya hajat. Kalau memang dia ada kebutuhan terhadap itu, dia ada tujuannya tinggal di situ, akhbaro maka dia mengabari man kepada orang syahadahu yang menyaksikannya bihukmi dengan hukumnya wa bi usrihi dan dengan halangannya wa maksudihi dan dengan maksudnya. Kenapa kok saya tinggalnya di tempat prostitusi, di tempat kotor kayak begini?
karena saya diperintahkan oleh guru untuk berdakwah di tempat yang seperti ini. Kalau tempat kotor seperti ini nggak ada yang berdakwah, siapa lagi yang mau berdakwah? Maka saya akan berdakwah di tempat yang seperti ini. Maka dia ngabarin tuh, biar apa? Biar apa dia ngabarin seperti ini? Kaila yaksima, agar tidak berdosa. Kaila yaksima, agar tidak berdosa. Bisa babihi dengan sebabnya. Bisa babihi dengan sebabnya. Awiyan furo atau lari. Awiyan furo atau lari. Atau pergi atau lari. Awiyan furo atau lari. Anhu dari orang alim. Anhu dari orang alim. Falayat tafi'a maka tidak bermanfaat. Falayat tafi'a maka tidak bermanfaat. Falayat tafi'a maka tidak bermanfaat di ilmihi dengan ilmunya. Di ilmihi dengan ilmunya. Waliyastafida dan agar memberi faedah. Waliyastafida dan agar memberi faedah. Zalika pada hal itu memberi faedah pada hal itu. Al-jahilu orang yang bodoh, orang yang tidak tahu. Al-jahilu orang yang tidak tahu bihi dengannya. Walizalika dan karena demikian Qala berfirman an-Nabi siapa Nabi sallallahu Qala bersabda walizalika dan karena demikian Qala bersabda an-Nabi siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrajulaini pada dua orang lamma ra'a ra'yahu tatkala keduanya melihat yatahaddasu berbicara ma'a Sofiyata beserta Sofiyah. Yatahaddasu berbicara ma'a Sofiyata beserta Sayyidatina Sofiyah nama istrinya Nabi ini. Fawallaya maka keduanya berpaling. Nabi suatu ketika berbicara ngobrol sama seorang wanita namanya Sofia. Nah, ada dua orang laki-laki melihat Nabi lagi ngobrol sama Sofia. Maka biar tidak menimbulkan fitnah kepada dua orang ini, karena dicadar kan nggak tahu kalau itu siapa. Maka Nabi langsung bilang, ala rislikuma hendaklah kalian hati-hati. Ala rislikuma hendaklah kalian hati-hati. Innaha sesungguhnya dia Sofia. Hati-hati. Ini perempuan bukan siapa-siapa. Perempuan ini adalah Sofia. Jadi Nabi kasih tahu kira apa? Biar tidak menimbulkan asumsi. Summa qala kemudian Nabi bersabda. Inna syaitana sesungguhnya setan yajri berjalan min ibni Adam dari ibnu Adam majrad dami pada tempat mengalirnya darah. Jadi setan itu berjalan mengalir di tubuh manusia seperti di tempat mengalirnya darah. Jadi di kita ini mana tempat yang kagak ada darahnya? Kan nggak ada. Semua tempat ini ada darah. Ada tempat mengalirnya darah. Di situ setan itu berjalan. Fahimtu maka aku takut kata Nabi. Fahimtu maka aku takut ayat tiba untuk masuk si setan fi qulubikuma pada hati kalian keduanya. Fi qulubikuma di dalam hati
Waduh, makanya kemudian dikasih keterangan sama Nabi. Kalau nanti nggak dikasih keterangan, nanti setan masuk tuh ke hatinya dua orang sahabat tadi. Lalu kemudian berpikir, Nabi kok ngobrol sama perempuan begitu, gitu ya. Waruya dan diriwayatkan fatahlika, maka wafatlah kedua orang tadi. Fatahlika, maka wafatlah kedua orang tadi. Jadi yang kelima ini, orang yang alim, orang yang berilmu, hendaklah apa? Menjauhi dari transaksi, aktivitas yang rendah, yang kotor, yang buruk, yang hina, secara adat maupun secara syariat. Untuk apa? Agar dia tidak terkena fitnah, agar dia tidak jatuh muruahnya, harga dirinya. Makanya orang berilmu itu harus pintar-pintar menjaga wibawanya, memakannya hati-hati, minumnya hati-hati, jalannya hati-hati. Kenapa? Karena semua yang dilakukan sama orang yang berilmu akan menjadi contoh terhadap murid-muridnya. As-sadisu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.